pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Barnabas Aminato, guru SD Negeri 2 Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya. Berikut ini praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita belajar, coba dicek dulu kerapiannya. Ini bajunya udah dicek belum? Nggak apa-apa, tuh rapi. Terus sama di bawah penjanya ada sampah atau tidak? Yang hari ini, tangan kita tiket. Menjawab hadir sambil duduk ya. A'al Mutadim, Ajang Raditya Gani, Simak M. Fajar Ramadan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Kita harus bersyukur karena hari ini kita dipertemukan di kelas 4A ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk kehidupan kita nantinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap lingkungan. Sudah peduli belum sih sama lingkungan? Sudah? Sekarang subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di lingkungan kalian ada hewan enggak sih? Hewan apa yang ada di lingkungan sekitar? Kucing. Ayam. Ada yang punya kucing? Ada yang punya ayam? Hari ini kita akan belajar tentang itu matematika dan seterusnya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi, nanti kalian berdiskusi ya. Kalian diharapkan mampu menyimpulkan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik atau kalian mampu menceritakan pengalaman diri mengenai hak dan kewajiban. Memanfaatkan kalian mampu mengemukakan teknik membuat kolase dengan benar ya. Setelah berdiskusi, kalian mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Pak Abbas akan memutarkan video di perhatikan ya. Yang nanti di situ ada kata-katanya, ada gambarnya, gambarnya. Sempurna. Yang pertama apa? Ya, nasi, jagung, itu singkong, itu adalah makanan. Dua, apa tadi? Tahu. Apa aja contohnya? Tahu? Ayam. Terus apa lagi? Sayur-sayuran. Terus yang keempat?
buah-buahan. Terus yang kelima apa? Susu. Siapa yang sampai saat ini masih sering minum susu? Nah, cuma sedikit. Sini Pak Abbas ada cerita ya, cerita pendek pembacaan yang nantinya kalian berdiskusikan bersama kelompok satu bangkunya ya. Coba dibaca bersama-sama. Setiap hari Benny, adik dan kakak bersama di keluarga sebelumnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Sering kali ibu menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya. Menceritakan tentang apa sih bacaan ini? Ya, Benny dan adiknya. Benny kenapa Benny? Apa yang dilakukan ini? Apa? Makan. Terus sama siapa lagi tadi? Nah, sama yang mereka. Terus ada bedanya nggak Benny dan adiknya? Ada. Apa bedanya? Aman? Ya, yang dilakukan Benny itu bagus atau jelek? Bagus. Karena Benny menghabiskan. Ya. Terus adiknya? Ya, tidak menghabiskan makanannya, nasinya tidak dihabiskan. Itu adalah contoh tingkah laku yang baik atau enggak? Atau buruk? Ya, itu adalah contoh kegiatan atau tingkah laku yang tidak baik ya yang dilakukan oleh adik Benny. Perhatikan di layar ya. Di gambar yang pertama, gambar sekumpulan orang-orang sedang apa ini? Ada sekumpulan orang sedang memotong menebang pohon secara liar ya. Jadi pohonnya yang masih muda, apa yang sudah tua juga itu ditebang secara liar. Kalau yang kedua ini, saya kenal nggak sama ini? Ya, mana ya? Oh ini bukan sini ya. Terus ini, ya ini ada anak yang usil ya, yang sedang memetik daun. Ya, lain kali jangan ya. Kalau yang belum jangan dicoba, karena itu tidak bermanfaat. Kalau juga kan sama kalian nggak bermain malah jadi sampah kotor ya. Sekolah kita kotor. Mau nggak kalau sekolahnya kotor? Oh ya, semoga kita menjadi tidak apain? Yang ini berasal dari mana? Ya, siapa yang menanamnya? Petani, supaya bisa menghasilkan buah yang lebat, panennya bagus. Itu caranya petani diapain? Dirawat, terus dikasih pupuk. Ya, manfaat dari jagung ini apa aja sih? Untuk apa? Ya, dimakan dengan cara bisa dibakar, direbus. Untuk makan buah rumah bisa apa enggak? Bisa nggak? Buruk? Ya, itu adalah manfaat dari buah jagung. Nah, sekarang kita akan belajar berkelompok untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Kelompoknya berapa sih ya? Ini seperti yang kemarin 1, 2, 3, 4, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, kelompok 3. Terus itu 3 orang nggak apa-apa ya? Yang di depan boleh dimiringin tempat-tempatnya. Nggak usah diadakan, dimiringin saja nggak apa-apa. Jadi nanti kalau Pak Abbas kalau sesuatu di proyektor, ada juga bisa perhatian. Ya, yang akan kalian gunakan ya, mencari cara membuat kolase. Di rumah pernah? Di rumah punya HP nggak? Pernah apa ngucapin? Ada kolase yang pernah ngomong. Ada sisi arahnya. Dibuka YouTube-nya, diketik di situ cara membuat kolase. Diketik cara membuat kolase. Misalnya kalian mau menggunakan biji-bijian boleh, menggunakan daun bening boleh, ya. Oh ini ada cara membuat kolase gambar berapa? Apa dari biji-bijian apa mau dari ya dari biji-bijian kalau sudah punya kanya. Dari suaranya. Kenapa? Ya.
Jelas ya? Ini. Itu salah-salahnya apa aja bahannya. Nanti dikumpulkan terlebih dahulu apa aja bahannya. Salah-salahnya juga ingat ya. Sekarang tadi ada ini itu di situ ada salah-salahnya. LKPD. Ya, LKPD seperti biasa ditulis nama kelompoknya terus nama kelompoknya boleh diberi nama kolase yang akan kalian buat. Ya, di halaman yang kedua. Ya, kalian mau membuat kolase apa? Itu bisa kalian jadikan nama kelompok. Itu gambar apa? Kolase apa? Nama kelompok. Buku udah satu belum? Jadi ini nama kelompoknya yaitu adalah kolase. Ya, kolase yang kalian buat itu bentuknya apa? Nah, berarti ini kelompok nama kelompok ikan bingung apa ikan berangnya apa ikan lele gitu. Ya, terus nama anggotanya. Belum. Ya, nama anggotanya nama lengkap ya. Ada tabel isinya dengan cara berkelompok. Sebelumnya kalian membaca langkah-langkahnya. Nah, setelah kalian mengamati cerita tentang Benny dan gambar yang disajikan guru pada layar proyektor tadi, kalian dapat menyimpulkan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Ya, di sini dituliskan kewajibannya, kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Terus di sini hak memanfaatkan tumbuhan. Jika sudah selesai, nanti ke tabel yang berikutnya. Jangan dulu ya tabel yang ini ya, yang di sini. Udah ditulis namanya. Udah, ini diisinya. Kewajiban memanfaatkan. Oh, yang tabel yang pertama sudah. Belum, saya Adit. Itu mereka Elsa belum selesai di tabel yang pertama. Bareng-bareng aja. Tentang Benny dan gambar yang telah disajikan oleh guru tadi, diharapkan kalian dapat menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Ya, yang pertama, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Apa yang menurut kalian perlakuan baik dari kalian yang pernah kalian lakukan? Ditulis di uraian ya, diuraikan. Misalnya tumbuhan-tumbuhannya apa jenisnya? Apa? Berarti yang baik ya terhadap tanaman. Contoh sikapmu yang baik. Terus yang kedua ini dampaknya terhadap lingkungan. Oh, mari Pak Abbas lihat kamu. Ya, terus dampaknya karena kalian sudah melakukan hal yang buruk, yang belum bisa, ya, itu akan mengakibatkan apa? Dampaknya apa terhadap lingkungan? Ya, itu diisi di tabel yang kedua. Ditulis di sebelahnya sini. Ya, namanya berdiskusi. Pernah? Contoh sikapmu yang belum bijak. Itu di depan sekolahan kita, di halaman sekolahan kita ada tuh bunga segala macam. Pernah nggak kamu hal apa yang belum bijak yang pernah kamu lakukan? Habis senyum nih, berarti habis pernah ya? Nah, tabel ini udah diisi semua. Sekarang buka di halaman yang ketiga, halaman selanjutnya. Dan kita lebih semangat, coba Pak Abbas briefing dulu ya kita. Selamat pagi. Klase, ini apa? Siapa yang bilang?
Harus juga ya. Nanti mudah-mudahan ada sisanya ya. Jadi bikinnya yang pakai kuaci sedikit aja. Biar sisanya banyak. Ini ada kuaci. Nih, sambil melihat videonya, boleh dilihat lagi videonya. Nanti Pak Abed bagi yang sudah paham boleh sambil mulai mengerjakan. Ini bagus loh. Ini juga. Itu pakai biji-bijian apa pakai daun? Oh. Kalau yang mau menggunakan daun kering boleh. Kalau sudah membawa kacang hijau. Apa sih dari kayak batu ya? Ya, ini siapa yang mau pakai? Oh, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 belum. Belum selesai menggambar. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, ambil. Itu kuasinya dimanfaatkan kalau memang membutuhkan kuasi, dibuka kuasinya. Belinya di mana? Ada. Ya nanti untuk kelompok yang hasilnya paling bagus ya. Satu kelompok 4 anak dibeli es krim. Apa sih itu? Panas. Panas. Bu pecinta SpongeBob ya? Iya. Apa pecinta lukisan? Yang rapi ya nak? Dikasih es krim satu kelompok. Ladanya. Tuh lada. Ladanya kan di sini kan nih. Oh iya iya. Udah selesai tuh. Boleh deh. Kuat ya? Kupasin makanlah 1 gitu. Dan tugasnya kupasin sambil makan. Yang itu makan dia lagi udah. Kayak udah selesai semua nanti dipresentasikan. Maju semuanya ya, maju bangetnya. Ya, supaya belajar menjadi pemberani, tidak menjadi penakut. Selamat pagi. Satu kelompok ada 4 orang, 4 anak itu maju semua, ya, untuk menambah mental, ya, nggak apa-apa maju ke depan, ngapain malu, ya, takut apa malu sih sebenarnya kalian itu? Takut, kayak sama Momo aja, ya, nggak usah takut, nggak usah malu, belajar bersama-sama, supaya menjadi orang yang menjadi kan, senang kalau orang tuanya bangga sama kalian, ya. Yuk, dimulai dari kelompok 4. Apa nama kelompoknya? Akan tumbuhan. Membuat sejuk, membuat tidak. Oh, gantian ya? Yang keras ya. Oh, lanjut lagi. Cara pembuatannya apa tadi? Yang pertama apa? Hah? Ya, yang pertama menyiapkan Mbak. Nah, terus yang kedua? Menggambar. Yang ketiga? Masih lem. Yang keempat? Oh ya. Ada selamat pagi. Luar biasa. Nah, kita atur kupu-kupu ya. Ini ya, apa-apa. Belajar. Yang keras dong. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu.
kelompok kita. Ya, cara membuatannya. Cara membuatannya dari biji-bijian. Siapa ya? Ya. Yang dulu tadi kan ada pertanyaan dari temennya. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Kelompokkan. Ada yang enggak? Nah, sama tadi mungkin ada yang beda. Ya, silakan untuk duduk kembali. Terakhir. Gambar. Yang keras dong. Yang pakai tadi? Ya, tangan. Ada yang mau ditanyakan tentang presentasi kelompok grup? Presentasi itu apa? Apa? Nanam kembali. Nanam kembali maksudnya. Jadi kan misalnya udah hutan ya, hutannya udah sering ditebangi sama orang, jadi hutannya gundul, itu kita harus menanamnya kembali. Ya, itu yang disebut dengan reboisasi supaya udara sejuk, terus nggak longsor, nggak ada banjir. Ya, itu adalah manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok. Dari pembelajaran tadi, maka dapat kita simpulkan itu yang pertama adalah hak kita terhadap tanaman. Ya, kita bisa menikmati udara segar, memanfaatkan hasil tumbuhan dengan cara tumbuhan bisa diapakan saja, dimakan. Terus kalau tumbuhan yang besar kayunya bisa buat dibakar. Terus oh iya bagus membuat rumah. Terus yang ketiga memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Bisa buat minum airnya. Menikmati kan? Ya. Terusan juga menikmati keindahan tanaman. Ya, misalnya seperti kita lihat gunung kan sejuk bagus, bebas dari pencemaran lingkungan, enggak udaranya sejuk, enggak kotor, terus enggak ada cemberan segala macam gitu ya. Terus kewajiban lindungi tumbuhan dari kepunahan, ya supaya tumbuhan itu tidak punah, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tidak rusak, itu adalah kewajiban kita, ya menyiram tumbuhan agar tumbuh subur, tumbuh besar dan subur, memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, itu seperti yang dijelaskan tadi ya, mengenai reboisasi, penanaman hutan kembali. Hutan yang udah gundul itu ditanami sama tumbuhan lagi, tanaman lagi. Dampak positif melakukan kewajiban terhadap tanaman: mendapat lingkungan yang sejuk, mendapatkan udara bersih dan sehat, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Kita melakukan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita, maka kita pun akan mendapatkan lingkungan yang sejuk, udaranya bersih, pemandangannya yang indah. Dampak negatif tidak melaksanakan kewajiban terhadap tanaman: jika hutan gundul itu akan mengakibatkan apa? Polusi udara, akibat udara kotor tidak terserap dengan baik oleh tanaman. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu fungsinya adalah untuk menyerap udara yang kotor. Ya, jadi yang kita hirup itu yang bersih. Itu adalah manfaat dari tanaman. Jadi kalian tidak boleh merusak-rusak tanaman, apalagi bunganya. Dua, lingkungan rentan terhadap bencana longsor, bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. Ya, kalau di lingkungan kita tidak ada pepohonan, itu biasanya akan mengakibatkan banjir. Seperti di kota-kota besar itu kan tumbuh-tumbuhannya sudah sedikit, beda dengan punya kita kan masih banyak tumbuh-tumbuhan ya. Cuaca akan menjadi panas karena tidak ada pohon untuk berteduh. Kalau yang udah pernah tinggal di kota besar, biasanya cuacanya beda dengan di desa seperti punya kita itu sejuk, enak, ya. Tumbuhan yang hijau Dilihat ya, manusia membentuk oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hijau membuat udara menjadi segar karena menghasilkan oksigen. Jadi tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu adalah udara yang kita hirup, yang dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MIA Sania Channel bersama Bu Juwita. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tanaman. Pembelajaran ini bertujuan untuk membuat kamu lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap tanaman. Perhatikan lagi. Anak-anak, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Menghasilkan oksigen. Anak-anak, kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk
namanya ruang pokoknya ya, yang bisa untuk dimanfaatkan membuat rumah. Jangan asal tebang aja, nanti kalau semuanya ditebang itu akan mengakibatkan bulu bagus ya. Setiap hari kita membutuhkan nasi sebagai makanan pokok kita. Kita berhak menggunakan nasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Kita harus menghemat nasi karena nasi berasal dari biji padi. Akan semakin banyak pohon padi yang terbuang jika kita membuang-buang nasi. Akan bercerita perjalanan biji padi sampai menjadi nasi yang ada di piringmu. Di hari pertama, sebelum biji padi Apa ini kegiatan apa yang dilakukan? Bang? Oh ya. di hari yang ke-120, padi dipanen. Setelah padi diambil dari sawah, kemudian dijemur dan digiling di hari yang ke-132, sekarang berpikirlah dulu sebelum kamu membuang-buang nasi. Katakan Tuhan. Yang setiap hari seperti ini? Laki-laki enggak? Harusnya laki-laki yang menyiram, nanti yang merawatnya itu yang perempuan. Katakan Tuhan. Selain tidak menggunakan dengan berlebihan, tapi juga perlu kita tanaman yang kita rawat menjadi subur. Hingga tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Tanaman secara lain membuat udara menjadi segar, menambah kelenjaran air tanah, menjaga populasi makhluk hidup. Manfaat menanam tanaman, jadi manfaatnya ya membuat udara menjadi menambah cadangan air. Nah, misalnya musim kemarau itu tetap ada air di dalam tanah ya dari tumbuh-tumbuhan, menjaga populasi makhluk hidup. Tapi kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara memberi makan secara teratur agar tidak layu dan mati. Ketika kita merawat anak-anak, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak baik untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Coba perhatikan gambar slide ini ya. Ada gambar A, B, dan C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Iya, di gambar A menanam pohon, di gambar B menanam pohon, dan di gambar C memasak tanaman. Sama yang masih sering. Orang lain tidak mendapatkan lingkungan yang sehat. Perhatikan dong. Yang ngerti loh. Kalau kita harus berikan transformatif, kalian mengerjakan. Gambar C, ya, tanaman ini membuat kekurangan. Gambar A sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Lalu ada sanksi bagi penebang pohon itu. Kamu yang sudah tidak terhadap pilihan. Menyiram tanaman setiap hari. Menyiram tanaman setiap hari. Dari menjawab pertanyaan tadi, kita jadi tahu bahwa tanaman perlu dirawat agar tidak sibuk. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A baik karena tanaman menjadi sehat akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat. Apakah pembuatan dan dirawat? Anak-anak terbiasa pembelajaran kita dari ini. Semoga pembelajarannya mudah kalian mengerti dan Video yang Pak Abbas tayangkan. Terus dengan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan, kita belajar bersama. Ada apa dari kalian yang mau bertanya? Makan nasi itu hak apa kewajiban? Makan nasi itu hak apa kewajiban? Apa? Hak memanfaatkan tumbuhan. Benar atau salah? Ya, itu jawabannya ya. Elsa, hak memanfaatkan tumbuhan. Ya, buah-buahan ya. Nah, setelah kalian paham tentang pelajaran yang sudah kita pelajari, di sini Pak Abbas mau memberikan tes formatif ya, itu untuk mengukur sampai seberapa kalian memahami materi yang telah dipelajari. Dikerjakan masing-masing ya, ditulis dulu namanya, kelas, terus nomor absennya. Masih ingat kan nomor absennya? Iya, bukan nama panjang, nama lengkap. Bacanya di dalam hati ya. Mau belajar absen nomor belajar absen nomor 16, 15, 15.
tulisannya yang bagus. Masih aman. Apa ya? Ini banyak apa nggak pernah? Nggak pernah punya pengalaman untuk melaksanakan kewajiban? Nggak pernah. Itu kemukakanlah teknik membuat kolase. Kalian menceritakan tadi yang kalian lakukan ketika membuat kolase itu bagaimana, seperti apa, itu diceritakan di sini ya, di soal nomor 5. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Siapa yang udah boleh dikumpulkan? Sini dong, tampilkan aja. Belum ya, bentar lagi. Press dulu ya, betul ya. Oke ya, setelah Pak Abbas menilai, ada sebagian siswa yang nilainya di bawah KKM. Di sini masih ada 2 anak yang nilainya belum memenuhi syarat KKM ya. Itu Ara dan Adi. Jadi besok 2 anak ini akan mendapatkan remedi dari Pak Abbas. Terus yang nilainya sudah mencapai KKM itu akan mendapatkan pengayaan dari Pak Abbas. Sekarang kita akan menyanyikan lagu. Ya. Di sini Pak Abbas ada lagu Ibu Pertiwi. Ya, semua ya. Selamat pagi. Ibu Pertiwi itu siapa sih? Apa sih? Hah? Tanah air. Kok tanah airnya sepertinya sedang sedih? Ya. Kenapa sedang sedih? Karena kemarin kan pernah dengar nggak ada banjir, terus longsor, kadang ada tsunami, ya. Jadi itu adalah contoh karena manusia itu tidak merawat tumbuhan. Ya, jadi sejak ini kalian harus bisa merawat tumbuh-tumbuhan dengan menanam bunga, menanam pohon, ya, supaya alam kita itu terjaga. Nah, di kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, itu menyenangkan nggak sih? Ya, kita buat kolase, ya. Terus kalian jadi mengerti apa hak kalian, kewajiban kalian untuk memanfaatkan kebutuhan. Sebelum pulang, mari dicek dulu kerapiannya. Ya, rapi. Oh ya, ingatkan untuk yang tiket nanti jangan pulang dulu, ya. Bantuin Pak Abbas beresin bersih-bersih kelas. Sampai kan kotor tuh. Jadi bekas kalian buat kolase. Yang niatkan doa dosa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini supaya bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, di kehidupan kita sehari-hari. Yang mau pulang duduk yang rapi. Nanti sebelum pulang, sebelum salaman sama Pak Abbas, kalian menceritakan pengalaman kalian, ya, pengalaman kewajiban kalian yang pernah kalian lakukan terhadap tumbuhan, ya. Askar. Caranya ada dua loh. Dengan cara dia pada tebar, pernah menanam sayap.
Nggak pernah ke kebun bareng Pak Musin, nyiramin. Terus dirawat nggak? Sama siapa?